Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, SE. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belitung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Kabupaten Belitung tentang pertanggungjawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 dan Raperda Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Pembukaan. 2. Pemandangan umum anggota fraksi-fraksi Dewan terhadap Raperda Kabupaten Belitung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 dan Raperda tentang pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. 3. Penutup. Selanjutnya pimpinan rapat membacakan nama-nama juru bicara fraksi yang akan menyampaikan pandangan umum. 1. Yang terhormat Saudara Mas Tommy dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Yang terhormat Saudara Agung Maitreya dari fraksi Nasdem. 3. Dari fraksi PKB akan menyerahkan secara langsung tanpa dibacakan. 4. Yang terhormat Saudara Yola Julita STR MKF dari fraksi Gerindra. Yang terhormat Saudara Mahyudin dari fraksi Hanura. 6. Yang terhormat Saudara Aminuddin Supran dari fraksi PAS. 7. Yang terhormat Saudara Iman Haidari SH dari fraksi BOS. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama ini saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Mas Tony dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum. Menyaksikan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya atas kerja keras dalam menyusun Raperda ini sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui pandangan umum ini, fraksi PDI Perjuangan berharap agar setiap langkah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, baik dalam hal pengelolaan, pengembangan maupun perawatannya, dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, fraksi PDI Perjuangan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Belitung atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTF) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sebagaimana hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berbasis aktual. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen nyata dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi pelayanan publik yang semakin optimal. Kedua, fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa tren fluktuatif pendapatan asli daerah PAD dalam 4 tahun terakhir, khususnya penurunan pada tahun 2023 Rp186.508.495 dalam 60%, dan tahun 2024 sebesar Rp180.533.636.33 merupakan sinyal yang perlu disikapi dengan langkah strategis oleh pemerintah Kabupaten Belitung meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022. Namun penurunan 2 tahun berturut-turut menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan PAD. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar ke depan pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi yang ada dan menjadikan kondisi ini sebagai momentum evaluatif untuk memperkuat fondasi keuangan daerah demi kemajuan Kabupaten Belitung yang berkelanjutan. Ketiga, berdasarkan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah
untuk tahun 2025-2029 terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang sudah dirumuskan pemerintah daerah yang masih menjadi tantangan nyata hingga saat ini. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa penyelesaian permasalahan tersebut harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar menjalankan seluruh program secara konsisten dengan komitmen yang kuat serta berbasis pada pendekatan yang terarah, terukur dan berkelanjutan, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat Kabupaten Belitung. Terakhir, kami pernah mendengar terkait perencanaan Bupati bahwa akan adanya pemindahan pelabuhan. Hal ini memang sejalan dengan visi Bupati Belitung untuk menjadikan Belitung maju, inovatif dan berkelanjutan sebagai maritim kawasan barat dengan infrastruktur modern menuju masyarakat sejahtera. Tetapi fraksi PDI Perjuangan perlu memandang sudah sejauh mana kesiapan strategi yang telah disusun oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa perencanaan ini dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan konektivitas antara wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah. Mohon penjelasan. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Belitung. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum dari fraksi Partai Nasdem. Nanti tetap akan dibaca oleh Pak Bupati ya. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB juga tidak membacakan, akan menyerahkan langsung. Akan diserahkan oleh Pak Joko Prianto, perwakilan dari PKB. Kelihatan dari kan ada murid saya ya berbelaskan aja yang bermitri pejabat Umum dari fraksi Gerindra. Sidang Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini fraksi Gerakan Indonesia Raya menyampaikan apresiasi atas penyampaian dua rancangan peraturan daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum serta kepada Bupati Belitung atas penyampaian kedua raperda tersebut. Adapun pandangan umum fraksi Gerindra terhadap kedua raperda dimaksud kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian yang diraih untuk kelima kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Belitung terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kami berharap capaian ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kami mencermati beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian ke depan sebagai berikut. Pertama, fraksi Gerindra menyoroti dengan serius penurunan nominal pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 meskipun secara persentase mencapai 119,52% dari target. Penurunan ini menunjukkan bahwa persentase tidak mencerminkan peningkatan kinerja pendapatan secara real. Penurunan signifikan pada pendapatan BLUT RSUD Dr. Haji Masjidi
Judono, serta rendahnya realisasi pajak sarang burung walet yang hanya mencapai 5,96% dari target, mengindikasikan lemahnya pengelolaan dan pengawasan. Fraksi Gerindra mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PAD, termasuk perbaikan sistem data, penguatan pengawasan, serta penerapan kebijakan dan inovatif dan berbasis potensi lokal. Kemandirian fiskal dan ketahanan keuangan daerah tidak akan tercapai tanpa perbaikan yang nyata dan terukur. Kedua, fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan aset berupa tanah dan atau bangunan yang berpotensi menjadi properti investasi. Kami mencermati bahwa pada 31 Desember 2024 total nilai properti investasi telah mencapai sebesar 3.575.471.000 rupiah yang tersebar pada 6 bidang tanah di 2 OPD, yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian serta Sekretariat Daerah. Fraksi Gerindra mendorong agar aset-aset saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat segera ditindaklanjuti melalui skema pemanfaatan yang memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, baik melalui penyewaan maupun pengembangan nilai aset. Kami menilai hal ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Ketiga, fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Batu Entas yang hingga akhir tahun 2024 masih menunjukkan kerugian berulang. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai tantangan struktural dan operasional belum tertangani secara optimal. Kami mendorong agar langkah-langkah pembenahan internal terus diperkuat, termasuk peningkatan efisiensi, perbaikan layanan, dan tata kelola perusahaan yang lebih profesional dan transparan. Fraksi Gerindra tetap mendukung eksistensi BUMD yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik, namun dukungan tersebut harus disertai dengan hasil yang nyata dan tidak membebani dan tidak terus membebani keuangan daerah tanpa progres yang signifikan. Terakhir, terkait realisasi belanja daerah, fraksi Gerindra mengapresiasi capaian penyerapan anggaran yang sudah relatif baik, namun kami mencermati adanya indikasi kurangnya efektivitas pada beberapa program yang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting untuk dievaluasi agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah diharapkan terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien. Kami juga akan terus mengingatkan agar kegiatan OPD tidak menumpuk di akhir tahun, agar pengelolaan anggaran berjalan lebih struktur dan terencana dengan baik. 2. Raperda tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Kami menyambut baik RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 yang akan menjadi alternatif baru dalam mendorong kemajuan pembangunan di berbagai aspek. Implementasinya harus berjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian antara lain: pertama, fraksi Gerindra menilai sektor pariwisata Kabupaten Belitung masih menghadapi tantangan, terutama dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini perlu direspon melalui langkah strategis yang terukur dan berdampak langsung dalam RPJMD 2025-2029. Penguatan destinasi, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata,
Kedua, terkait Bandara Internasional H.S. Hananjudin yang merupakan infrastruktur strategis bagi konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi Belitung. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penguatan dan pengembangannya harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2025-2029 tanpa langkah yang terukur. Status internasional bandara terancam dicabut kembali yang akan merugikan potensi Belitung sebagai destinasi nasional. Untuk itu, kami meminta penjelasan apakah pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan strategi yang jelas untuk mempertahankan dan mengoptimalkan status internasional bandara tersebut, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan percepatan proses penegasan batas desa dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan berdasarkan bukti historis dan dokumen legal yang sah. Kami akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang konkret dan terukur dalam menentukan batas desa secara menyeluruh demi menciptakan ketertiban wilayah, memperjelas kewenangan pemerintah desa, dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Mohon penjelasan apa kendala penentuan batas desa sehingga pemekaran desa yang direncanakan dari beberapa tahun lalu tidak selesai. Hadirin sidang yang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Gerindra. Semoga menjadi kontribusi nyata dalam pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada rakyat dan mendukung pembangunan yang adil dan merata. Terima kasih atas Para pimpinan rapat, bupati dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pandangan ini, fraksi Partai Hanura menyampaikan apresiasi atas penyampaian raperda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Pandangan ini disusun berdasarkan hasil kajian internal fraksi serta telah atas dokumen raperda serta laporan kinerja BUMD yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban daerah. Berikut ini kami sampaikan catatan dan saran strategis. Yang pertama, kewajiban penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan ketentuan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 ayat 1 menegaskan Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah Pasal 194 ayat 1 yang menyebutkan Kepala daerah menyampaikan rencana perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dalam laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, fraksi Partai Hanura mempertanyakan mengapa sampai dengan saat ini fraksi-fraksi DPRD Belitung belum menerima LHP BPK yang seharusnya menjadi dokumen utama dalam pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tidak diserahkan LHP BPK kepada DPRD merupakan pelanggaran prosedural yang secara nyata menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan yang merupakan hak konstitusional DPRD. Kami minta pemerintah Kabupaten Belitung untuk segera menyampaikan dokumen LHP BPK kepada DPRD secara resmi agar proses pembahasan raperda dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kinerja pemerintah daerah realisasi bawah hanya mencapai 1.060.978.760.805 rupiah 4%.
Dari anggaran belanja 1.149.875.755.924 rupiah. Fraksi Hanura menilai hal ini menunjukkan kurang optimal pelaksanaan program kegiatan, sehingga pemerintah Kabupaten Belitung perlu meningkatkan pengawasan dan kapasitas teknis perangkat daerah untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, serta mendorong percepatan penyerapan dan perencanaan secara realistis. Yang ketiga, surplus divisi dan pengelolaan SIPA. Defisit APBD sebesar 83,6 miliar ditutup dengan pembiayaan neto sebesar 182,63 miliar, sehingga menciptakan SIPA 99,2 miliar. Fraksi Hanura menekan pentingnya pemerintah daerah mengevaluasi pembuatan SIPA agar dapat dioptimalkan untuk kebutuhan prioritas dan tidak hanya menjadi akumulasi kas pasif. Yang keempat, realisasi PAD sektor potensial. Beberapa OPD seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan capaian PAD di atas 120%, sehingga pemerintah perlu melakukan intensifikasi dan efisiensifikasi PAD serta menyusun strategi pengelolaan aset dan layanan publik agar dapat menjadi sumber penerimaan yang berkelanjutan. Yang kelima, kinerja badan usaha milik daerah. Fraksi Hanura mencermati bahwa dari 3 BUMD yang dimiliki Kabupaten Belitung, seluruhnya menunjukkan kinerja yang belum optimal. Forum Air Minum Tirta Batu Mentasan kembali mencatat kerugian tahun berjalan sebesar 2,05 miliar dan akumulasi kerugian mencapai 47,34 miliar, menandakan perlunya transportasi manajerial dan efisiensi operasional PT Belitung Mandiri memperoleh ini wajar dengan pelajaran dari auditor independen, mencetak kerugian sebesar 350 juta serta memiliki defisit akumulatif sebesar 8,67 miliar yang menjadi sinyal perlunya evaluasi atas kelangsungan dan arah bisnis BUMD ini. Sementara itu PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia sejak beroperasi masih belum menunjukkan laporan keuangan yang menjanjikan dan perannya dalam mendorong pendapatan daerah maupun mendukung sektor logistik daerah belum tampak signifikan. Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, strategi bisnis dan efektivitas penyertaan modal di ketiga BUMD tersebut, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan secara konsisten. Yang keenam, penguatan laporan kinerja, akuntabilitas dan pelibatan publik. Laporan pertanggungjawaban ini masih dominan bersifat keuangan, belum menunjukkan evaluasi penyampai indikator kerja utama perangkat daerah, sehingga fraksi Hanura mendorong laporan berbasis kinerja yang menekankan hasil, bukan outcome, bukan hanya serapan anggaran. Fraksi Hanura menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pengawasan anggaran, termasuk melalui forum konsultasi publik dan pembuatan sistem informasi keuangan secara terbuka. Saudara pimpinan rapat bupati dan hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2024-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahun, RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, berkeadilan, selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah. Berikut ini kami sampaikan beberapa catatan strategis dan saran untuk diperbaiki. Yang pertama, kurangnya keterpaduan dan fokus prioritas daerah. RPJMD belum secara tajam menggambar arah pembangunan unggulan berbasis potensi lokal seperti maritim, pariwisata dan UMKM. Belitung sebagai wilayah kepulauan merupakan pendekatan pembangunan yang lebih berfokus pada ekonomi biru dan penguatan logistik antar pulau, sesuai dengan visi pemerintah yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan sebagai maritim kawasan barat sebagai ujung tombak pembangunan, sehingga pemerintah daerah perlu menajamkan prioritas pembangunan unggulan yang selaras dengan daya saing wilayah dan kondisi geografis. Yang kedua, tidak terbatas strategi pengurangan kesenjangan antar wilayah. Isu ketimpangan antar kecamatan telah diidentifikasikan, namun belum diikuti dengan strategi yang spesial dan distribusi program secara profesional, sehingga Fraksi Hanura mendorong penguatan strategi pembangunan berbasis kewilayahan dengan indikator capaian yang lebih adil dan antar kecamatan. Yang ketiga, minimnya integrasi isu perubahan iklim dan ketahanan pesisir.
Belitung adalah wilayah rawan bencana pesisir, namun strategi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim belum tergambar secara komprehensif dalam RPJMD, sehingga perlu dimasukkan indikator keberlanjutan dan kebijakan adaptif terkait pesisir, konservasi laut dan penanggulangan bencana. Yang keempat, belum terlihatnya strategi inklusif untuk kelompok rentan. Pembangunan sosial dalam RPJMD belum menunjukkan keberpihakan khusus terhadap kelompok penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat atau wilayah tertinggal. Pemerintah perlu menyusun strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada kelompok marginal. Yang terakhir, yang kelima, ketimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Angka pertumbuhan ekonomi rendah 1,84% pada tahun 2024. Sementara kemiskinan 6,9% dan pengangguran 3,88% masih cukup tinggi. RPJMD belum menyajikan strategi alternatif antara pertumbuhan dan pemerataan, sehingga Fraksi Hanura meminta agar disusun keterkaitan yang jelas antara strategi ekonomi makro dan penurunan kemiskinan dan penggangguan secara langsung. Demikianlah pandangan Fraksi Hanura atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan Raperda tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2029. Harapan kami, masukan ini dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, efisien dan dapat disempurnakan secara substansial agar mampu menjawab tantangan pembangunan 5 tahun ke depan serta berpihak pada kepentingan rakyat Kabupaten Belitung. Terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Belitung tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024, seperti sudah disampaikan oleh Bupati bahwa Kepala Kabupaten Belitung menerima opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk yang kelima secara berturut-turut. Atas pencapaian tersebut, Fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera tentu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah beserta seluruh elemen yang telah terlibat di dalamnya. Mari prestasi ini kita jadikan motivasi bersama dalam mengelola keuangan daerah agar semakin bijak dan tepat sasaran. Namun, tanpa mengurangi rasa bangga atas pencapaian tersebut, Fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera memandang tepat perlu memberikan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Pertama, Fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera menyoroti belanja daerah bidang infrastruktur pelayanan publik yang belum memenuhi mandat 40% secara optimal. Untuk itu, kami memandang pemerintah daerah perlu segera melakukan penyesuaian struktur belanja agar dapat meningkatkan infrastruktur penunjang pelayanan publik. Kedua, dalam rangka pengelolaan keuangan lebih bijak, kami merasa pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja pegawai secara bertahap, termasuk penataan ulang formasi dan belanja tambahan penghasilan mohon menjadi perhatian. Ketiga, Fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera meminta perhatian khusus pemerintah daerah dalam sektor pariwisata yang terasa kurang ada perkembangan berarti, baik dalam perkembangan destinasi wisata maupun peningkatan penunjang pariwisata seperti kemudahan transportasi. Dalam hal ini, kami menyoroti Bandara HS Hasanuddin Tanjung Pandan yang kembali resmi berstatus internasional. Namun belum terlihat pergerakan nyata dari pemerintah daerah untuk menyambut hal tersebut. Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah yang lebih sigap mengambil kesempatan dan peluang untuk menunjang peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Belitung melalui pengadaan rute penerbangan internasional. Sejalan dengan itu, kami meminta Dinas Pariwisata untuk berinovasi dalam memberikan gebrakan baru terhadap destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belitung, khususnya pantai wisata Tanjung Penang yang terkesan belum ada perkembangan signifikan.
Selanjutnya, fraksi PAS mendorong saudara Bupati untuk mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah Belitung Mandiri. Adanya penyertaan modal yang cukup besar kepada badan usaha milik daerah diharapkan mampu dikelola dengan baik sehingga dapat membantu percepatan peningkatan PAD bagi Kabupaten Belitung. Namun, pada laporan keuangan yang tercatat, kami melihat masih ada kerugian yang cukup besar. Mohon kepada pemerintah daerah agar hal ini menjadi perhatian dan melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Terakhir, terkait rencana peraturan daerah Kabupaten Belitung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029, fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera meminta eksekutif untuk terus berkoordinasi dengan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dipaparkan oleh saudara Bupati. Kami tentu mendukung apapun kebijakan pemerintah daerah selama tetap berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Belitung. Kami juga siap menjalankan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Pembangunan Amanat Sejahtera yang kami sampaikan. Terima permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diartikan sebagai wujud kecintaan kami terhadap Kabupaten Belitung. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi GOS DPRD Kabupaten Belitung terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Belitung, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten beserta anggota, yang kami hormati Komandan Lanut Tanjung Pandan atau mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres dan Wakil Pak Bambang, yang kami hormati Dandim Kocok yang diwakili, yang kami hormati dan Supom yang kami hormati PJ Sekda, serta para kepala dinas OPD yang hadir beserta jajaran yang kami hormati, juga kepada ibu-ibu yang tergabung di dalam organisasi wanita, kawan-kawan LSM, wartawan yang kami hormati, serta pimpinan instansi vertikal BUMD, BUMN, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, serta Belitung. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam derasnya waktu dan riuhnya dunia, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang sidang ini. Ini merupakan sebuah perjumpaan yang bukan sekadar rutinitas, apalagi formalitas, melainkan wujud tanggung jawab bersama dalam menata arah pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Belitung. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan
kesempatan kepada fraksi BOS untuk menyampaikan pandangan umum terhadap kedua raperda yang kami sebutkan tadi. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setiap lembar pertanggungjawaban bukan hanya soal anggaran. Ini adalah cermin dari janji-janji yang pernah kita ucapkan kepada masyarakat. Dan setiap visi dalam RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi arah kompas yang akan menentukan kemana daerah akan melangkah. Hari ini kita tidak membicarakan dua dokumen teknokratis semata. Kita sedang menilai apakah keberpihakan kita kepada rakyat cukup tercermin dalam hasil kerja yang sudah terlaksana, dan apakah rencana yang kita susun mampu menjawab tantangan kini dan nanti. Jadi mengingat pentingnya pembahasan kedua raperda ini, izinkan kami fraksi BOS DPRD Kabupaten Belitung mengambil peran dengan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Poin pertama, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk tahun anggaran 2024, yang juga merupakan raihan kelima secara berturut-turut. Adapun catatan seperti ketidaksesuaian volume pekerjaan yang diterima dengan belanja modal yang sudah dikeluarkan ataupun terkait pembayaran jasa di pelayanan di RSUD harap segera ditindaklanjuti. Poin kedua, kami juga mencermati pendapatan transfer antar daerah menunjukkan realisasi paling rendah, yakni hanya 81,43% atau kurang sekitar 14 miliar dari target. Mohon penjelasannya. Penyebab rendahnya realisasi ini, apakah karena koordinasi dengan Pemprov yang kurang maksimal atau karena kendala administrasi dan teknis? Poin ketiga, hal selanjutnya yang menjadi perhatian kami adalah soal bagaimana definisi prioritas pembangunan menurut pemerintah daerah. Karena menurut pengamatan kami, beberapa ruas jalan yang masih mulus justru direhab lebih dulu, atau halaman perkantoran yang dipercantik. Sementara jalan menuju TPA Gunung Sadai yang merupakan jalur vital pengangkutan sampah dibiarkan dan sangat memperhatikan. Mohon catatan dan Pak. Poin 4 terakhir, kami mencatat adanya beberapa OPD yang dipimpin oleh pejabat yang sama atau rangkap jabatan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hanya segelintir orang yang dianggap layak memegang tanggung jawab tersebut. Padahal masih banyak SDM yang tersedia dan memiliki kompetensi memadai. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam pemerataan pemberdayaan SDM demi terciptanya manajemen yang lebih optimal. Mohon penjelasan. Karena saya juga merasakan sendiri, merasakan dampak sendiri dengan rangkap jabatan dari OPD yang ada sekarang. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, adapun terkait RPMJ Kabupaten Belitung 2005-2029 ada beberapa yang kami soroti terkait sinkronisasi antara visi misi dalam dokumen RPJMD. Kami menyambut positif visi besar menjadi Belitung sebagai kawasan maritim barat dengan letak geografis yang strategis serta kekayaan potensi wilayah yang dimiliki. Kami meyakini visi ini sangat tepat. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah
bagaimana rencana saudara Bapak Bupati untuk mewujudkan secara bertahap dan terukur dalam 5 tahun ke depan. Karena dalam 2 pertemuan terakhir kami belum menerima penjelasan lebih lanjut terkait ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rencana ini penting, penyerapan anggaran juga penting, tapi lebih penting dari itu adalah yang lebih penting dari itu adalah untuk siapa rencana ini dibuat dan anggaran itu digunakan. Dalam dokumen RPJMD yang kita susun atau setiap satuan anggaran yang kita belanjakan, seharusnya ada satu benang merah yang tidak boleh hilang, yakni mereka yang kita wakili. Mari sejenak kita bayangkan kesabaran warga Jalan Dahlan yang harus bersahabat dengan debu saat musim panas dan lumpur saat musim hujan, karena jalan yang tak kunjung diperbaiki. Kemudian nelayan Selat Nasik yang melewati jalan Suak Kemang yang licin menuju dermaga yang juga sudah rusak. Masyarakat Sungai Padang yang terpaksa menunggu berjam-jam air pasang agar bisa melaut karena sungai mereka yang makin dangkal. Serta anak-anak SD Negeri 9 dan SD Negeri 16 yang selalu mengintip masa depan dari atap kelas mereka yang rusak. Mohon menjadi catatan serius dari Bapak Bupati dan Bapak Bupati, karena untuk SD 9 dan SD 16 sudah berapa kali kami sampaikan dalam pandangan umum kami, sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Apalagi ditambah dengan SMP 6 Tanjung Pandan yang saat ini mereka merasakan bagaimana nikmatnya air hujan masuk ke dalam SMP mereka, karena sudah dibahas maupun di reses kami, tapi sampai saat ini belum mendapatkan anggaran juga. Jadi bagaimana ini bisa terjadi kalau anak-anak kita bersekolah dalam kondisi yang memprihatinkan? Mereka mungkin tidak membaca RPJMD. Mereka juga tidak pernah tahu apakah itu LKPJ APBD. Tapi mereka tahu satu hal, mereka berharap, dan tugas kita adalah memastikan bahwa harapan itu tidak sia-sia. Kita bisa mengajukan ribuan indikator. Kita juga bisa memaparkan grafik pertumbuhan dan angka keberhasilan. Tapi jika masyarakat dan tidak merasakannya dalam hidup mereka sehari-hari, barangkali kita hanya membangun angka, bukan membangun kehidupan. Hari ini kita bukan hanya mempertanggungjawabkan anggaran, tapi kita mempertanggungjawabkan kepercayaan. Jadi mari kita terus belajar, bukan hanya menjadi pemerintah yang cakap, tapi juga pemerintah yang peka, yang tidak hanya mengakurasi pencapaian, tapi juga mendengarkan keluhan, yang tidak hanya menulis laporan, tapi juga menulis jejak kebaikan. Karena pemerintah yang baik bukanlah yang paling pandai berbicara, tetapi yang paling tulus mendengarkan. Dan semoga ketika anak cucu kita kelak membaca sejarah, mereka tidak hanya menemukan deretan angka atau data, tetapi juga merasakan bahwa pada masa ini kita pernah sungguh-sungguh peduli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Padang, Senin 30 Juni 2025, Fraksi Bos DPR Kabupaten Belitung, Jonathan, Ketua
Dipanghadiri Wakil Ketua, Yoga Prata Sekretaris, Wilianto anggota, ditandatangani. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ivan Haidar SH yang telah membacakan pemandangan umum dari fraksi BOS. Saudara Bupati, sidang dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah sebanyak 7 fraksi yang ada di DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Kepada Saudara Bupati, kami mintakan jawaban atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi melalui forum rapat paripurna 24 masa sidang 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2024-2025 yang akan kita selenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2025. Saudara Bupati, sidang dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah acara rapat paripurna 23 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2024-2025 hari ini telah dapat kita selesaikan dengan baik. Izinkanlah kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu hingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikianlah rapat paripurna hari ini. Akhirnya rapat paripurna 23 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2024-2025 kami nyatakan ditutup. Saya tutup dengan pantun. Di waktu sore pergi ke sawah, bawa bekal jajak dan ketupat. Semoga paripurna ini membawa berkah juga bermanfaat untuk masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman. Media Target Tipikor tetap jaya, kebenaran selalu kita tambah.